Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Tristan Bastian, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas nomor 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSIM 4203. Telah diberikan kasusnya, yakni buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode pada kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A memiliki gaji 5 juta rupiah, golongan B memiliki gaji 6 juta 500 ribu rupiah, dan golongan C memiliki gaji 9 juta 500 ribu rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, maka gajinya lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Lembur 3 jam 34%, lembur 4 jam 36%, dan lembur lebih sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, sedangkan outputnya memiliki variabel jumlah penghasilan dengan fungsi gaji golongan ditambah gaji lembur. Berikut saya sudah buatkan algoritma tersebut dalam bentuk flowchart. Di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai simbol-simbol yang ada. Yang pertama ada simbol kotak seperti ini, disebut dengan simbol terminator. Berfungsi untuk menunjukkan awal atau akhir proses. Biasanya berisi kata start, mulai, selesai, atau finish. Untuk memulai proses ya. Lalu berikutnya simbol preparasi, digunakan sebagai penyiapan storage atau pendeklarasian sebuah variabel yang dibutuhkan dalam suatu proses. Nah, di sini kita akan memiliki variabel dengan golongan, jam lembur, dan masih banyak lagi. Nah, yang berbentuk jajar genjang ini disebut dengan simbol data, menunjukkan input atau output data untuk suatu proses. Dikarenakan nantinya kita akan menginputkan gaji golongan dan jam lembur. Berikutnya simbol yang berbentuk ketupat ini disebut dengan simbol keputusan, menunjukkan cabang dalam aliran proses. Simbol ini digunakan ketika keputusan harus dibuat, biasanya pertanyaannya ya, tidak, atau benar, salah. Nah, di sini kan kita harus mengambil keputusan golongan apa, golongan A, golongan B, atau golongan C. Ya, yang berbentuk jajar genjang ini sama seperti yang ini tadi sebagai simbol data. Golongan A memiliki gaji 5 juta, golongan B memiliki gaji 6 juta 500, dan golongan C memiliki gaji 9 juta 500 ribu rupiah. Di sini ada simbol keputusan lagi ya, setelah kita memilih tipe golongannya tadi. Di sini merupakan keputusan kira-kira dari karyawan golongan tersebut lemburnya berapa jam, entah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Dan yang berbentuk kotak ini merupakan simbol proses untuk menunjukkan langkah aliran proses normal atau generate. Misalkan karyawan tersebut lembur selama 1 jam. Dari kasus yang diberikan, lemburan atau gaji lemburnya itu, jika karyawan tersebut lembur selama 1 jam, maka gaji golongan dikalikan dengan 30%. Jika karyawan tersebut lembur selama 2 jam, maka gaji golongan dikalikan 32%. Jika karyawan tersebut lembur selama 3 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji golongan dikali 34%, dan seterusnya. Setelah menghitung gaji lembur berdasarkan jam lemburnya, maka kita akan memasuki proses lagi, yakni total gaji. Total gaji didapatkan dari gaji golongan dijumlahkan dengan gaji lembur tadi atau lemburan. Misal, golongan A lembur selama 1 jam, maka
gaji golongan yakni 5 juta dikali 30%, yakni 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah. Maka total gaji 5 juta ditambah 1.500.000 rupiah, yakni 6.500.000 rupiah. Berikutnya ada simbol data lagi. Ini berfungsi untuk menampilkan dari hasil total gaji ini. Lalu berikutnya simbol terminator yang terakhir, yaitu menandakan bahwa prosesnya telah selesai. Selain itu, saya juga sudah buatkan algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Di sini kita mulai dari start, lalu langkah berikutnya mendeklarasikan variabel, menginput golongan, input jam lembur. Nah, di sini ada semacam seperti kondisional ya, pernyataan kondisional. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak, dan golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika tidak dan golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak, maka tampilkan golongan tidak valid. Selesai. Maksudnya, misalkan ada golongan yang tidak sesuai, kan yang diperuntukkan di kasus itu hanya 3 golongan ya, A, B, C. Misalkan di luar itu, maka prosesnya tidak valid. Yang berikutnya masih ada fungsi kondisional. Yang ini untuk kondisional tentang golongannya, dan yang ini kondisional untuk jam lemburnya. Dan yang ini fungsi untuk menghitung gaji lembur dan menghitung total gaji. Dan yang ini berfungsi untuk menampilkan dari total gaji tadi. Lalu finish. Dan di sini juga saya sudah buatkan dalam bentuk program Java. Saya akan jelaskan satu persatu. Package com.prod merupakan folder dari file main.java ini. Lalu import java.util.scanner merupakan library dari Java sendiri, berfungsi untuk membaca input pengguna melalui untuk agar user dapat menginput, kurang lebih seperti itu. Lalu ada public class main, public static void main string.args. Ya, ini merupakan kelas utama dari program yang kita akan kerjakan ya, atau program hitung lemburan ini. Scanner input sama dengan new scanner system.in merupakan objek dari scanner ini agar user atau pengguna dapat menginputkan apa yang ingin diinput. Deklarasi variabel seperti string, golongan. String ini maksudnya tipe datanya. Ini juga tipe data, lalu dengan variabel jam lembur. Tipe data double dengan variabel gaji pokok, tipe data double dengan variabel persen lembur, dan seterusnya. System.out.print masukkan golongan ABC. Nah, yang ini berkaitan dengan ini input golongan. Sini kita buat inputnya. System.out.print dan yang garis ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan input golongan seperti A, B, C to uppercase agar pengguna dapat memasukkan walaupun itu huruf kecil atau huruf besar. Berikutnya system.out.print masukkan jam lembur, berfungsi untuk menginputkan jam lemburnya agar user dapat menginputkan jam lembur. Kenapa tidak ada to uppercase? Dikarenakan jam lembur ini memiliki tipe data
ya integer, yakni angka. Jadi di selain angka ini tidak dapat diinputkan ya, sesuai dengan input jam lembur ini. Lalu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini ada pernyataan kondisional sesuai dengan ini, berfungsi untuk seperti keputusan tadi ya yang ada pada flowchart. Kira-kira apa yang ingin diambil, yakni golongan A, B, atau C, sesuai dengan pseudocode yang ini. Lalu berikutnya ada kondisional untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur sama dengan 1%, lembur sama dengan 0,30. Kenapa 0,30? Karena 30% itu jika kita buat angka desimal merupakan 0,30. Agar perhitungannya lebih mudah ya. Else if jam lembur sama dengan 2%, persen lembur sama dengan 0,32. Else if jam lembur sama dengan 3, persen lemburnya 0,34, dan seterusnya. Dan di sini ada fungsi untuk menghitung gaji lembur dan total gaji. Di sini ada variabel gaji lembur. Gaji lembur itu memiliki tipe data double. Total gaji juga demikian. Jadi dalam variabel ini, dalam menghitung gaji lembur, yakni gaji pokok dikalikan persen lembur. Gaji pokoknya apa, lalu dikalikan dengan persentase lemburnya di sini yang telah dibuat dalam angka desimal dan tipe data double. Lalu setelah menghitung gaji lembur, masuk ke variabel total gaji. Semuanya berkesesuaian ya dengan yang ada di pseudocode ini. Total gaji yakni gaji pokok dijumlahkan dengan gaji lembur. Misal gaji tadi yang golongan A yakni 5 juta, lalu dijumlah dengan gaji lembur. Ya, variabel ini masuk ke dalam sini. Lalu outputnya system.out.println dan yang lain ini berfungsi untuk menampilkan seperti gaji pokok, gaji lembur, lalu total gaji dari sini. Setelah itu kita akan coba menjalankan dari program ini ya, untuk mengetahui apakah benar. Misal kita ingin mengetahui jika golongan B lembur selama 3 jam, kira-kira total penghasilannya berapa. Nah, di sini kita dapat langsung menginputkan tipe golongannya ya. Misal golongan B. Enter. Nah, lalu memasukkan jam lemburnya. Misal golongan B itu lembur selama 3 jam, langsung kita input angka 3 saja. Maka di sini akan keluar outputnya, mulai dari gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan. Nah, ini berkesesuaian semua ya. Gaji pokok, nah yang golongan B itu 6.500.000 rupiah, lalu dijumlahkan dengan gaji lemburnya 2.210.000. Nah, jika dijumlahkan totalnya jadi 8.710.000. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.